Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kepada Bapak lagi. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mengajarkan atau membagikan kepada kita, kepada adik-adik semua, tentang materi pada hari ini mengenai gereja dan orang muda. Nah, sebelum kita memulai materi atau pelajaran pada pagi hari ini, kita ada baiknya bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang melimpah dalam hidup kami, di mana Tuhan masih menyertai, memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kekuatan yang melimpah Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam pelajaran kami suatu hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, sertai hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima pelajaran yang akan kami terima. Terima kasih Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik, adik-adik sekalian, Bapak gembira dan Bapak cukup senang mengenai untuk menyampaikan materi ini mengenai gereja dan orang muda. Adik-adik, orang muda pada zaman-zaman ini dituntut untuk semakin mengembangkan karyanya. Orang muda pada hari ini, pada saat-saat ini, dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik, dituntut untuk mengisi hidupnya supaya masa depannya semakin lebih baik lagi. Maka dari itu, hendaklah orang muda juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hendaklah orang muda juga semakin tahu, semakin memaknai hidupnya, bahwa segala aktivitasnya adalah untuk memuliakan Tuhan, adalah untuk memuji Tuhan. Nah, maka dari itu saya atau Bapak akan memulai pertanyaan untuk kita semua, untuk adik-adik. Apa itu gereja? Dan apa itu orang muda? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu gereja? Baik, Bapak akan jelaskan sedikit. Gereja dalam bahasa Yunani disebut dengan eklesia. Artinya kumpulan orang-orang atau persekutuan orang-orang, yaitu orang-orang kudus yang dipanggil Allah dari kegelapan menuju terang Kristus. Dalam kata singkatnya, gereja itu bukan bangunan, bukan. Gereja itu bukan dalam bentuk fisik yang kita lihat. Di situ ada gedung, di situ ada kursi, di situ ada tempat podium. Gereja itu ada lonceng, bukan hanya itu. Tetapi gereja dalam pengertian yang sebenarnya adalah orang-orang kudus yang dipanggil keluar menuju terang Kristus. Nah, itu gereja. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui bahwa gereja itu bukan bentuk bangunan saja, tapi gereja itu adalah kita, bahkan tubuh kita sendiri juga. Nah, Bapak mau menunjukkan kepada adik-adik semua di sini. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 16 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, Bapak baca, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, adik-adik semua, di sini Paulus menunjukkan alamat salamnya itu kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang telah menerima Kristus. Nah, kesitulah alamat
Itulah gereja. Itulah dimaksudkan Paulus, bahwa kita yang telah dipanggil oleh Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus. Maka perkumpulan, kitalah semua orang-orang kudus itu, kitalah itu gereja, tubuh kita. Nah, maka gereja dan orang muda bukan lagi gereja yang dalam bentuk fisik, tetapi kita yang ada gereja. Bagaimana sekarang orang muda itu mengisi hari-harinya, mengisi dan memakai tubuhnya ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Pandanglah dan anggaplah bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, bahwa kita ini adalah bagian dari Kristus. Maka bagaimana orang muda harus mengisi dan memakai tubuhnya ini untuk memuji Tuhan. Nah, yang berikut yang mau Bapak sampaikan adalah orang muda, bagaimana pengaruh orang muda dengan perkembangan gereja, supaya nanti orang-orang muda juga menjadi gereja masa depan, menjadi gereja yang berbuah. Ayo, siapa sih yang mau jadi pemimpin gereja? Siapa sih yang mau menjadi alat Tuhan? Pastinya semua kita mau dipakai Tuhan, mau dipakai Dia sebagai buah nantinya. Maka dari itu, bagaimana sekarang adik-adik sekalian yang kelas 9 ini, perkayalah dirimu, perkayalah kegiatanmu dengan hal-hal yang baik, perkayalah kegiatanmu dengan mengisi yang membangun dirimu kelak nantinya. Maka kalau kita mengingini dan mencita-citakan gereja kita nanti akan baik, gereja kita nanti di masa depan yang bertumbuh, gereja kita nanti yang di masa depan itu menjadi lebih bergairah lagi, maka saat ini adik-adik mau dipakai Tuhan. Saat ini adik-adik mau dipakai menjadi alat Tuhan. Nah, Bapak akan membagikan kembali ayat Alkitab. Kita buka ayat Alkitab dari kitab Titus pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bapak bacakan untuk kita Titus 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, jelas adik-adik semua, melalui firman Tuhan ini, adik-adik sekalian diajak, walaupun kita masih muda, walaupun kita ini tidak dipandang oleh orang-orang lain, kita masih kecil, tidak terhitungkan, bahkan sering terabaikan, tenang saja. Tidak besar tuntutan kepadamu, tetapi tetaplah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jelas tadi dikatakan bahwa kita itu harus hidup jujur, kan? Hidup jujur, hanya itu saja. Hidup jujur, baru selanjutnya
Kita harus bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu katanya. Dalam pengajaran kita. Kita harus terus menaati firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh memberikan diri kita ini, yaitu gereja kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain. Dengan cara apa? Hanya hidup jujur. Dalam Titus ini, orang muda itu diajak untuk hidup jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita, yaitu pengajaran kita tentang Kristus Yesus. Ya, selanjutnya kita buka dalam Filipi 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Bapak bacakan untuk kita. Filipi 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, adik-adik sekalian, di zaman ini, di zaman milenial ini, orang muda diberi banyak pilihan. Terkadang dia susah untuk memilih. Terkadang dia susah mana membedakan yang baik dan benar. Terkadang dia sudah tahu yang benar, tetapi dia menjauh dari kebenaran itu. Tetapi dia akan tergiring kepada yang tidak baik itu. Inilah tawaran-tawaran kepada kita, anak-anak muda sekalian. Maka bijaklah untuk kita. Di zaman ini menawarkan banyak sekali tawaran dan pilihan untuk kita. Kalau kita hancur, akan terlindas. Kalau kita memilih yang baik itu, kita akan terus berada di jalan Tuhan. Maka bagaimana kita orang muda? Bagaimana kita orang-orang muda ini yang masih mempunyai semangat, yang masih mempunyai kemampuan? Harusnya kita berkarya. Harusnya kita itu berbuat. Jangan terlena. Jangan hanya diam-diam saja. Hidupmu harus bersemangat. Selagi masih muda, mari berkarya. Selagi masih muda, mari ikuti firman Tuhan. Kita tekun di dalam firman Tuhan. Kita tekun melakukan apa yang terbaik di dunia ini. Maka dari itu adik-adik, kita saat ini dalam persekutuan orang-orang kudus, tentunya di gereja itu bentuk bangunan yang kita tahu. Walaupun tadi sesungguhnya adalah gereja itu kita, persekutuan orang-orang kudus. Maka apa kira-kira menurut adik-adik semua kegiatan-kegiatan gereja yang membangun imanmu? Apa kira-kira kegiatan gereja itu yang bisa mengisi hidupmu dan hari-harimu semakin berguna? Ayo sebutkan yuk. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira kegiatan gereja ya? Atau kita juga tidak mau tahu gitu sama kegiatan gereja? Los kono lah, biar aja situ. Ya mereka aja yang pergi. Saya tidak mau tahu. Yang penting saya
berbahagia dengan hidupku sekarang. Yang penting handphone ini berteman dengan saya. Nah, persekutuan tidak berguna. Itu suatu persepsi yang salah, suatu kebiasaan yang tidak boleh diteruskan. Nah, adik-adik, apa kegiatan gereja yang membangun iman kita? Contohnya, Bapak kasih tahu, misalnya itu persekutuan ibadah remaja. Mungkin adik-adik selama ini mengabaikan. Mungkin adik-adik selama ini tidak mau tahu gitu dengan persekutuan di gereja secara bangunan. Tetapi dampak dari persekutuan gereja itu, dampak dari persekutuan remaja itu sangat besar. Tanpa kita sadari juga nanti itu. Tanpa kita pahami, Tuhan terus menuntunmu. Tuhan terus mau memperhatikanmu. Nah, begitulah supaya gereja di masa depan semakin baik dan semakin bertumbuh imannya. Maka dari itu kita mulailah sekarang. Kita mulailah dari masa-masa muda kita. Kita harus terus mengisi hari-hari kita ini, mengisi kegiatan kita ini, supaya kelak berguna bagi gereja. Nah, yang berikut apa lagi adik-adik kegiatan gereja yang membangun iman kita? Atau Bapak usulkan kunjungan rohani, itu juga boleh. Misalnya kita pergi ke suatu tempat sejarah atau bahkan tempat patung-patung peninggalan seperti itu, yang dulunya itu dianggap sebagai peninggalan yang sangat-sangat mengesankan, sebagai peringatan Injil itu sendiri, sebagai peringatan pertumbuhan iman gereja. Misalnya saja di Salib Kasih gitu kan, kita pergi ke Salib Kasih, kita melihat di sana ada banyak tempat. Mungkin kalau kita pergi ke Salib Kasih, mau menuju salib itu ada beberapa ayat Alkitab. Di situ kita bisa baca, dan di sana kita nanti bisa berdoa gitu. Kita merasakan adanya kehangatan. Kita merasakan adanya penyertaan Tuhan itu. Nah, lalu yang berikut kita pergi misalnya ke Taman Iman gitu, daerah Sidikalang. Nah, di sana lebih lengkap lagi bentuk-bentuk yang bisa dikatakan mengetahui peristiwa-peristiwa, misalnya tentang penyaliban Kristus, penyaliban Yesus. Nah, kita bisa melihat di situ dan kita juga merasakan bahwa betapa mengerikannya, betapa berjuangnya Yesus untuk saya gitu misalnya. Nah, melalui kunjungan rohani juga, misalnya ke gereja teman kita, ke gereja tetangga, kita akan diperkenalkan banyak kebaikan. Kita akan semakin mengenal bahwa mereka adalah teman kita juga, bahwa mereka adalah bagian dari kita, gereja itu sendiri. Maka adik-adik sekalian, apapun sekarang profesimu, walaupun sekarang kamu masih muda, tetapi
Tuhan mau memakai kamu. Tuhan mau memakai dirimu, tubuhmu, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka milikilah karakter Kristus. Milikilah jati diri yang lebih baik lagi. Dan isilah hal-hal yang menurutmu berguna untuk membangun masa depan gereja. Membangun masa depan gereja yang lebih baik lagi. Dan kita saat ini menjadi bibit. Maka tentukanlah bibitmu itu yang bagus atau yang tidak bagus. Maka sekaranglah gereja itu bisa ditentukan baik atau tidak baik. Nah, kita mau pilih yang mana, adik-adik? Tentu haruslah menjadi bibit yang baik, bibit yang unggul untuk pertumbuhan iman gereja kita yang semakin tangguh, semakin baik lagi nantinya. Nah, Bapak mau mengasih terakhir untuk kita, di mana Timotius mau mengajarkan kita melalui kitab Timotius supaya kita ini semakin termotivasi. Nah, di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Bapak bacakan untuk kita. 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Nah, ini sungguh luar biasa. Timotius itu sebetulnya dia tidak percaya diri sebagai anak Tuhan, sebagai rekan kerja Paulus untuk memberitakan Injil. Dia tidak pede, dia merasa muda, dia tidak mampu. Tetapi apa yang mau dikatakan? Tetap menjadi teladan. Tetap kita jaga perkataan kita. Tetap kita jaga dan menguasai diri kita. Tetap lakukan yang terbaik. Walaupun kamu masih muda sekarang, tetapi Allah mau memakai engkau. Tetapi Allah mau bekerja demimu, untukmu. Allah mau memakai kita sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan banyak kebaikan. Nah, sekarang apakah adik-adik siap mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, melalui perbuatan kita, melalui percakapan kita, melalui pergumulan kita? Walaupun sekarang kita hidup di zaman-zaman modern ini yang banyak sekali tantangan tentunya bagi orang muda, khusus bagi orang muda sangat-sangat berat tantangan di zaman ini. Maka bijaklah kita, tetaplah hidupi hari-harimu dan bersandar kepada Tuhan, dan hiduplah bersama Dia. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kita. Semoga adik-adik semua semakin mengetahui, semakin mengenal bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu berharga di biji mata Tuhan itu sendiri, karena Tuhan mau memakai kita semua. Baik, selamat siang semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pengajaran pada satu hari ini.
Tuhan masih berkati kami untuk menerima pelajaran Tuhan. Kami mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Kami mendapatkan pelajaran yang begitu menyemangati hidup kami, Tuhan. Bahwa kami sebagai orang-orang muda mau Tuhan pakai untuk mendatangkan banyak kebaikan di dunia ini. Ya Tuhan Allah, ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang mengisi hidup kami lebih baik lagi, supaya kelak nantinya gerejamu Tuhan di dunia ini semakin bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus. Ya Allah, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semua adik-adik. Horas.